Sinar mentari pagi telah berhasil menelusup dan mengusik mimpi indah seorang wanita yang berparas cantik dengan khas bulu mata lentiknya yang menghiasi kelopak matanya. Ia mulai mengerjapkan kelopak mata indahnya itu dan mulai terlepas dari alam mimpinya. Ia mulai mengelus-ngelus perut besarnya yang saat ini tengah tertanam benih cinta dari sosok yang sangat dicintainya. Sayang, anak Momi, tidak lama lagi kamu akan segera lahir nak. Momi sudah benar-benar tidak sabar menanti kehadiranmu. Seru Adinda dengan mengelus perut besarnya. Dan begitu terasa dari dalam perutnya kini sedang terjadi tendangan kecil seolah bayi dalam perutnya itu memberi respon positif pada sentuhan yang Adinda berikan. Iya anak Momi, kamu juga tidak sabar ya nak, juga ingin segera keluar, tapi belum saatnya sayang, masih harus menunggu beberapa bulan lagi. Sahut Adinda tersenyum pada sang jabang bayi. Sayang, kamu sudah bangun Hem. Ini Mas membawakan susu hangat untukmu. Seru Al setelah dirinya masuk ke kamar dengan sebuah nampan kecil yang berisi segelas susu hamil. Iya Mas, Adinda tidak lama ini bangun, terima kasih Mas sudah membawakan susu untuk kami. Sahut Adinda dengan senyuman manis di wajahnya. Kap, tentu sayang, segala yang terbaik akan selalu Mas berikan untukmu dan juga anak kita. Sahut Al dengan senyumannya. Diminum dulu susunya sayang. Perintah Al, dan Adinda pun mulai meminum susu buatannya hingga tandas. Bagaimana enak? Seru Al. Iya Mas, susunya sangat enak. Sahut Adinda. Kap, Al mencium perut buncit istrinya, dipeluknya perut sang istri yang saat ini sedang tumbuh benihnya. Anak Dedi, apa kabarnya sayang Hem? Dedi sudah tidak sabar menantimu lahir nak. Cepatlah lahir sayang, kedua kakakmu sedang menantimu. Serunya. Al. Panggil seorang wanita yang sudah berdiri tegak di dekat mereka. Adinda pun menoleh, begitu pun dengan Al yang ikut menoleh. Apa yang sedang kamu lakukan Al? Sungut wanita itu dengan wajahnya yang sudah terlihat memerah. Dek, apa yang sedang kamu lakukan dengan wanita ini Al? Tanya wanita itu lagi. Al pun berdiri dari posisinya dan menghadap wanita yang saat ini tengah tersungut-sungut kepadanya. Wanita itu pun langsung memeluk tubuh Al, ia memeluknya seolah ia tak ingin kehilangan dirinya. Al, aku merindukanmu sayang, aku sangat merindukanmu, maafkan aku yang sudah meninggalkanmu, aku mencintaimu Al, sangat mencintaimu. Seru wanita itu dengan tanpa melepaskan pelukan eratnya dari tubuh Al. Mas, siapa wanita ini Mas? Tanya Adinda dengan suaranya yang bergetar, namun yang ditanya hanya diam. Mas, katakan siapa wanita ini Mas? Tanyanya lagi, bahkan kali ini kedua matanya sudah mulai berkaca-kaca. Kamu bertanya siapa aku? Seharusnya aku yang bertanya siapa kamu. Aku ini adalah wanita yang dicintai Al, jadi jangan coba kamu mengganggu kami. Sahut wanita itu dengan nada tak sukanya. Adinda pun turun dari ranjang, ia melangkah secara perlahan dengan memegangi perutnya. Mas, tolong katakan padaku siapa wanita ini. Seru Adinda lagi, bahkan ia sudah menjatuhkan air matanya. Hei, wanita tidak tahu diri, kamu ini masih bertanya siapa aku? Aku ini adalah kekasih Al, kami berdua saling mencintai, jangan ganggu kami. Pergilah kamu dari sini. Sahut wanita itu dengan marah. Tidak Hicks, kamu bohong, pasti kamu bohong, Mas Al hanya mencintaiku, sampai kapanpun Mas Al akan tetap mencintaiku, aku ini istrinya Hicks. Seru Adinda dengan tangis pilunya. Dasar wanita tidak tahu malu, pergi kamu dari sini. Teriak wanita itu dengan menarik tubuh Adinda keluar. Tidak Hicks, Mas Hicks, Mas Al, kamu mencintaiku kan Mas Hicks, Mas. Hicks, Mas Hicks, kamu mencintaiku kan Mas Hicks. Isak Adinda dengan matanya yang masih terpejam. Hicks. Al mengerjapkan kedua kelopak matanya kala ia merasa terusik dengan suara yang terasa mengganggu di indera pendengarnya. Mas Hicks, kamu mencintaiku kan Mas Hicks.
Isak Adinda dengan kondisi yang sama. "Sayang, kamu kenapa?" seru Al setelah mendengar istrinya meracau dengan isakannya. "Mas Hicks, kamu mencintaiku kan Mas Hicks? Sayang, sadarlah ada apa denganmu?" "Iya Mas mencintaimu, Mas sangat mencintaimu, sayang Adinda bangunlah." Seru Al lagi bahkan ia sudah duduk terjaga dengan rasa khawatirnya, namun Adinda masih tetap pada racauannya. Hicks, isaknya. "Sayang Adinda, bukalah matamu, bangun Mas di sini sayang, Mas sangat mencintaimu." Seru Al dengan menepuk lembut pipi Adinda. Akhirnya Adinda pun membuka kedua kelopak matanya, ia begitu tersentak kaget kala melihat wajah suaminya sudah berada di dekat wajahnya, hingga tidak lama dari itu dirinya pun menyadari dari mimpi kelamnya. "Mas!" serunya dan ia pun langsung memeluk suaminya. Hicks. Isak Adinda, ia memeluk suaminya dengan begitu erat seolah ia tidak ingin melepasnya. "Tenanglah sayang, tenang kamu bermimpi buruk Hem." Seru Al lembut dengan mengelus kepala istrinya. "Mas Hicks, kamu mencintaiku kan?" Hicks. Sahutnya dengan tidak melepas pelukannya dari sang suami. "Sayang, tentu Mas mencintaimu, Mas sangat mencintaimu." Sahut Al. "Adinda Hicks, takut Mas jika suatu hari nanti Mas Al akan meninggalkan Adinda Hicks. Sahutnya pilu. Al mulai menguraikan pelukannya dari sang istri, ditatapnya wajah istrinya Adinda lekat-lekat. Dapat Al lihat dari kedua sorot mata istrinya betapa istrinya itu begitu sangat takut akan kehilangan dirinya. Kap, Al mencium kening istrinya dengan begitu dalam. Diusapnya lelehan air mata yang sudah hampir membasahi seluruh bagian wajah cantik istrinya. "Sayang, dengarkan Mas sangat mencintaimu, sampai kapanpun akan tetap seperti itu, apapun yang terjadi percayalah Mas tidak akan meninggalkanmu sayang, Mas tidak bisa jika harus tanpamu, Mas mencintaimu, aku mencintaimu Adinda." Sahut Al dengan segala perasaan terdalamnya. "Aku juga mencintaimu Mas, Adinda sangat mencintai Mas." Serunya dengan meneteskan air matanya kembali. Kap, Al mencium bibir Adinda, dan Adinda pun juga membalas ciuman suaminya. Cukup lama mereka berciuman hingga Adinda mulai melepasnya karena merasa mulai kehabisan nafas. "Sudah jangan menangis lagi ya, pasti kamu sedang bermimpi buruk, sudah lupakan mimpi itu hanyalah bunga tidur." Serunya. "Ayo kita lanjutkan lagi tidur kita sayang, ini masih tengah malam." Seru Al, dan ia pun kembali membawa tubuh istrinya ke dalam pelukan hangatnya. Kini sepasang suami istri yang sempat terjaga karena suatu tragedi mimpi buruk, kini telah kembali terlelap dan mulai meraih mimpi indahnya kembali. Pagi hari yang cerah ini di mana di hari ini seharusnya Andrew dan Vita menggunakan waktunya untuk bekerja tapi tidak. Setelah menemui tuannya kemarin Andrew sudah meminta izin jika dirinya tidak akan bekerja selama 1 hari karena ia dan Vita akan pergi ke Bandung untuk menemui keluarganya di sana. "Kamu sudah siap?" tanya Andrew pada Vita yang sudah berada di teras rumahnya. "Sudah tuan, saya sudah siap." Sahutnya mantap. "Nak Andrew, Bapak titip Vita ya nak, jaga putriku selama pergi ke Bandung," pesan Pak Budi. "Iya Pak saya janji akan menjaga Vita, Bapak tenanglah tidak usah khawatir," sahut Andrew. "Ya sudah ayah, kalau begitu Vita dan Tuan Andrew berangkat dulu ya yah," sahut Vita pada Pak Budi, dan ia pun mulai meraih punggung tangan ayahnya untuk ia cium, begitupun dengan Andrew, ia juga melakukan hal yang sama seperti yang Vita lakukan. "Assalamualaikum," sahut Vita. "Waalaikumsalam," sahut Pak Budi. Mobil mewah milik Andrew pun telah lepas mengendara dari halaman rumah Vita. Mama," celoteh Damian pada kedua orang tuanya yang sedang sibuk berbenah. "Iya anak Momi sebentar ya nak, Momi mau membantu Dedi dulu ya," sahut Adinda. Adinda begitu sibuk menyiapkan keperluan suaminya yang akan pergi ke kantor. "Mas, sepertinya dasi Mas masih tidak rapi,
sini biar Adinda betulkan dulu. Sahutnya pada sang suami. Sayang, panggil Al di sela istrinya sedang memperbaiki posisi dasinya. Iya Mas. Sahutnya. Usiamu kapan sih bisa sampai 21 tahun? Tanya Al pada sang istri. Adinda tersenyum sekaligus bingung dengan pertanyaan suaminya. Memangnya ada apa sih Mas? Sahutnya. Ya Mas ingin segera melakukan acara untuk resepsi pernikahan kita, usiamu kan masih 19 tahun lebih 2 bulan. Sahut Al yang sedikit pasrah. Sabar Mas, kita harus menunggu 2 tahun lagi, kita harus mengikuti aturan di negara ini Mas. Sahut Adinda lembut. Dalam sejenak Al teringat sesuatu, Al teringat akan memori di mana istrinya Adinda melahirkan kedua putranya. Sayang maafkan Mas ya, di usiamu yang sekarang ini di mana kamu bisa menikmati masa mudamu untuk bekerja dan menikmati waktu bersama dengan teman-teman seusiamu tapi kamu malah harus menjadi ibu dari 2 orang anak. Seru Al dengan rasa bersalahnya. Adinda sudah selesai memperbaiki dasi suaminya. Mas, apapun yang terjadi Adinda tidak pernah menyalahkan apa sudah terjadi, dan Mas Al berhentilah menyalahkan diri Mas terus, lihatlah kedua putra kita, hadirnya mereka dalam hidup Adinda adalah suatu anugerah dan kebahagiaan yang sudah menjadi obat terampuh untuk mengobati luka terdalam yang pernah melukai hati Adinda, jadi berhentilah Mas menyalahkan diri Mas terus karena semua kesalahan Mas telah terobati dengan tanggung jawab yang Mas berikan dan juga hadirnya Aganta dan Damian. Sahut Adinda yang berusaha memberikan pengertian kepada suaminya. Al hanya bisa tersenyum, tidak ada sepatah kata pun yang bisa ia ucap. Tapi tunggu, kenapa Mas Al tiba-tiba menanyakan kapan usia Adinda sampai 21 tahun, bukankah tanpa resepsi sekalipun Adinda sudah menjadi istri Mas? Ujarnya. Hao. Al menghela nafasnya cukup dalam. Agar semua orang di luar sana tahu jika kamulah istri Mas bukan Cynthia. Sahut Al. Apa? Jadi maksud Mas dan Kak Cynthia belum resmi bercerai? Sahut Adinda tersentak. Iya sayang, Mas masih belum melakukan jumpa pers jika Mas dan Cynthia sudah bercerai, jadi orang tahunya Cynthia lah istri Mas bukan kamu. Sahut Al pada akhirnya. Adinda merasa sangat kecewa dengan apa yang dikatakan oleh suaminya, meski sudah resmi bercerai secara agama dan hukum tapi tetap saja kan orang lain tahunya kakak sepupunya itulah istrinya. Kenapa Mas masih belum mengumumkan jika Mas dan Kak Cynthia sudah bercerai? Tanya Adinda dengan raut wajahnya yang terlihat sedih. Maafkan Mas sayang, karena pada saat itu Cynthia baru selesai melahirkan tetapi Mas malah menceraikannya, dan itu akan menjadi pertanyaan besar bagi publik nanti, sedangkan Mas pada saat itu tidak memiliki alasan yang kuat untuk memberi penjelasan, tidak mungkin kan jika Mas mengatakan pada semua orang jika Mas menceraikan Cynthia karena dia sudah menipu keluarga Georgino dan mengandung anak dari pria lain, itu akan sangat mencoreng nama baik keluarga Georgino dan juga Binadia. Mas hanya tidak ingin jika sampai ada orang yang tidak bersalah menjadi bulanan wartawan. Sahut Al menjelaskan. Adinda langsung mendongakkan wajahnya, ia yang awalnya merasa sedih dan kecewa kini malah merasa sangat terharu dan bangga pada suaminya. Ternyata suaminya menutupi semua kenyataan ini hanya demi untuk menjaga nama baik bibinya. Seharusnya Adinda bisa menyadari jika suaminya Al bukanlah orang suka melibatkan orang yang sama sekali tidak bersalah. Dan Adinda pun langsung memeluk tubuh suaminya.